Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Oke sob, di video kali ini admin akan membahas hasil kualifikasi di kategori Asia Production 250cc dan juga di Super Sport 600cc pada ajang Asia Road Racing Championship musim balap 2024, di mana di Asia Production 250cc ada pembalap muda Indonesia yaitu Muhammad Kian Ramadipa, dan juga di Super Sport 600cc ada pembalap muda Indonesia lainnya yang sedang bersinar saat ini, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama. Setelah satu hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat di tanggal 15, dilaksanakan sesi free practice dari free practice 1, 2, dan ketiga. Di hari keduanya pada tanggal 16 Maret dilaksanakan sesi kualifikasi dan juga race 1. Untuk jadwalnya sendiri, kualifikasi untuk Asia Production 250cc dilaksanakan dari mulai pukul 9.20 sampai dengan 9.50 pagi. Kemudian dilanjutkan kualifikasi kategori Super Sport 600cc dari pukul 10 hingga 10.30 pagi. Barulah setelah itu dilakukan race 1 untuk kategori Asia Production 250 dimulai dari pukul 14.05 sebanyak 10 lap. Dan dilanjutkan Super Sport 600cc race 1-nya dilaksanakan pada pukul 14.55 yang dilaksanakan sebanyak 12 lap. Oke, admin sampaikan terlebih dahulu hasil kualifikasi di kategori Asia Production 250cc. Nah, di musim 2024 kali ini untuk kategori Asia Production 250cc dikeluarkan atau diterapkan regulasi baru, di mana untuk pabrikan Yamaha diperbolehkan menggunakan Yamaha YZF R3 yang berkapasitas lebih kurang 300cc, dan juga Kawasaki diperbolehkan menggunakan Kawasaki Ninja ZX25R yang berkonfigurasi mesin 4 silinder. Jadi pada musim-musim sebelumnya, di musim 2023, 2022, bahkan 2021, pada kategori Asia Production 250cc ini selalu saja didominasi oleh pasukan Honda dengan tunggangannya Honda CBR 250RR. Jadi untuk musim 2024 ini, agar tercipta keseimbangan di kategori 250cc ini, maka diterapkanlah regulasi baru ini. Tetapi walaupun Yamaha menggunakan Yamaha YZF R3 yang berkapasitas mesin sekitar 300-an cc, tetapi ia tetap dibatasi dengan RPM-nya, sehingga persaingan ini tetaplah adil sob. Hal ini dapat terlihat dari hasil kualifikasinya, di mana pada musim-musim sebelumnya di barisan terdepan biasanya waktu tercepat dicatatkan oleh pasukan Astra Honda Racing Team dengan Honda CBR 250RR. Kali ini di posisi pertama dicatatkan pembalap Yamaha Indonesia yaitu Muhammad Fairozi dengan catatan waktunya 1 menit 51,440 detik. Disusul Herjun Arna Firdaus dari Astra Honda dengan catatan 1 menit 52,238 detik. Sementara itu untuk Muhammad Kian Ramadipa berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat dengan catatan waktunya 1 menit 52,812 detik. Nah, di posisi ketiga ini ada pembalap dari Vietnam yaitu Chow Vietnam dari Honda Vietnam dengan catatan waktunya 1 menit 52,616 detik. Chow Vietnam ini juga penampilannya dari free practice 1, 2, dan 3 cukup kuat, dan juga di sesi kualifikasi ini berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga. Kemudian pada sesi kualifikasi Super Sport 600cc, Veda Ega Pratama yang menjadi pembalap rookie di kategori ini membuat kejutan dengan berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Veda Ega berhasil keluar sebagai pembalap rookie tercepat pada sesi kualifikasi. Padahal pada sesi free practice di hari sebelumnya, Veda Ega sempat mengalami kesulitan. Bahkan sampai 2 kali harus mengalami crash yang menyebabkan motor Veda Ega hancur cukup parah. Tetapi hal tersebut tidak lantas membuat mental Veda Ega surut. Bahkan hal tersebut malah membuat Veda Ega semakin beringas di sesi kualifikasi sehingga ia bisa keluar atau mencatatkan namanya sebagai pembalap rookie yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Untuk hasil kualifikasinya sendiri, yang berhasil mencatatkan waktu tercepat adalah pembalap dari Malaysia yaitu Muhammad Helmi Azman dengan catatan waktu 1 menit 38,600 detik. Disusul rekan satu tim Helmi Azman yaitu Azroy Hakim Anwar
yang sama-sama membela tim Idemitsu Bunshu Honda Racing Team. Adroy Hakim Anwar berhasil mencatatkan waktu 1 menit 38,606 detik. Disusul posisi ketiga adalah pembalap tuan rumah dengan Yamaha, yaitu Apiwat Wong Tananun dengan catatan waktu 1 menit 38,734 detik. Nah, di posisi keempat dicatatkan oleh Veda Ega Pratama dengan catatan waktu 1 menit 39,243 detik. Sedangkan rekan satu tim Veda Ega Pratama yaitu Reza Danika Haren berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 39,906 detik. Dan juga ada pembalap Indonesia lainnya yang bernaung di tim Yamaha Indonesia yaitu Wahyu Nugroho yang berada pada posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 menit 39,789 detik. Sementara itu, Muhammad Adenata Putra yang menjadi rekan satu tim dari Veda Ega Pratama dan juga Reza Danika Ahren di tim Astra Honda Racing hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 40,899 detik. Padahal pada sesi free practice di hari sebelumnya, Muhammad Adenata ini tampil cukup kuat. Tetapi entah mengapa kali ini di sesi kualifikasi, Adenata hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-11. Lanjut untuk race 1 di kategori Asia Production 250cc. M. Kiandra Ramadipa yang memulai start dari posisi keempat berhasil melakukan start dengan cukup baik. Tetapi kali ini M. Fairozi dari Yamaha Indonesia yang memulai start dari pole position langsung mengambil inisiatif untuk memimpin balapan. Sehingga dari awal start, balapan di kategori Asia Production 250cc ini berjalan dengan cukup sengit, di mana terjadi persaingan antara dua pembalap Yamaha yaitu M. Fairozi dan juga Arai Agaska dari Yamaha Indonesia yang bersaing ketat dengan pembalap Astra Honda yaitu Herjun Arna Firdaus dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa. Kawasaki juga sempat mengambil inisiatif untuk bertarung di barisan depan, tetapi sayangnya menjelang 4 lap terakhir, Kawasaki Ninja ZX25R tunggangan Aiki Iyoshi mengalami trouble sehingga membuat Aiki Iyoshi harus puas tidak menyelesaikan balapan di race 1. Ketika balapan memasuki last lap atau putaran terakhir, kembali lagi terjadi persaingan sengit di barisan terdepan yang diisi oleh 9 pembalap, di mana ada pembalap dari Yamaha Indonesia, Astra Honda, Honda Indonesia, kemudian ada Honda Vietnam dan juga ada Honda Malaysia. Seperti biasa, selalu saja terjadi drama di tikungan terakhir sirkuit Chang International Buriram, di mana kali ini untuk kategori Asia Production 250 akhirnya dimenangkan oleh M. Fairozi dari Yamaha Indonesia. Sementara itu, M. Kiandra Ramadipa setelah terjadi drama di tikungan terakhir harus puas finish di posisi ke-5. Kemudian lanjut lagi di balapan atau di race 1 pada kategori Super Sport 600cc. Di mana Veda Ega yang tampil mengejutkan pada sesi kualifikasi. Kali ini Veda memulai balapan dari posisi keempat dan berhasil melakukan start dengan cukup baik dengan mempertahankan posisi keempat dari balapan dimulai. Bisa admin katakan penampilan perdana Veda Ega di Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc kali ini mirip-mirip dengan penampilan perdana Pedro Acosta di MotoGP. Kenapa admin katakan seperti itu, sob? Karena baik Veda Ega Pratama maupun Pedro Acosta pada saat mereka memulai balapan di penampilan perdananya, mereka berhasil melakukan start dengan cukup baik dan beberapa putaran atau beberapa lap mereka bisa menunjukkan penampilan yang impresif. Tetapi sayangnya karena pengalaman baru mereka di penampilan perdananya, mereka kurang bisa untuk memanajemen ban sehingga pada akhir-akhir lap mereka harus kedodoran, seperti halnya Veda Ega Pratama dan juga Pedro Acosta yang pada akhir-akhir lap yang harus kedodoran dari posisi podium. Tetapi kesimpulan admin untuk Veda Ega Pratama di kategori Super Sport 600cc ini, bahkan komentator juga sependapat seperti yang admin pikirkan ya sob. Veda Ega Pratama masih harus banyak untuk mengembangkan masa ototnya agar ia bisa bersaing di barisan depan di kategori Super Sport 600cc ini. Karena seperti yang terlihat di race 1, Veda Ega sedikit kesulitan mengendalikan CBR 600 RR saat ia keluar dari tikungan. Pada saat keluar tikungan, terlihat Veda Ega agak sulit untuk melakukan inline motornya.
Veda mengalami beberapa guncangan pada Honda CBR 600 RR-nya saat ia berusaha keluar tikungan dengan full power. Jadi kesimpulannya, Veda Ega Pratama masih kalah fisik di kategori Super Sport 600cc ini. Tetapi kalau dari segi mental dan juga skillnya, untuk Veda Ega Pratama mengendalikan CBR 600 RR ini tidak usah diragukan lagi. Pada akhirnya di kategori Super Sport 600cc ini yang berhasil keluar sebagai juara di race 1 adalah pembalap tuan rumah yaitu Apiwat Wongtananun. Disusul di posisi kedua pembalap dari Malaysia Muhammad Helmi Azman. Dan di posisi ketiga ada MAD Nata Putra yang tadinya start dari posisi ke-11 berhasil finish di posisi ketiga. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi ke-8. Oke sob, itulah dia informasi untuk hasil kualifikasi dan juga race 1 di kategori Asia Production 250 dan juga Super Sport 600cc dari Veda Ega Pratama dan juga M. Kiandra Ramadipa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Dan tetap semangat bagi sobat-sobat balap mania yang menjalankan ibadah puasa. Serta jangan lupa tingkatkan ibadahnya di bulan Ramadan ini. Oke sob, apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.